Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa dan juga siswi SMP Negeri 2 Wanayasa yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Bertemu lagi kita hari ini di pertemuan yang ke-13 pada pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Materi hari ini masih akan membahas bab 4 mengenai indahnya berpuisi, di mana hari ini kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur pembangun puisi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi, perjuangan, lingkup hidup, kondisi sosial, dan lain-lain, dan menjanjikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi yang diperdengarkan atau dibaca dengan baik. Langsung saja, hari ini kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur pembangun puisi. Ada 4 unsur pembangun puisi. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan sebuah puisi harus mempunyai gagasan pokok pemikiran. Berarti yang namanya tema itu merupakan gagasan pokok pemikiran dari puisi tersebut. Gagasan ini akan menjadi kerangka bagaimana puisi itu akan dibangun. Puisi setidaknya memiliki 5 jenis tema puisi, yaitu bisa bertema ketuhanan, bisa bertema kemanusiaan, bisa bertema kebangsaan, bisa bertema keadilan, ataupun bisa bertema tentang kedaulatan rakyat. Itu adalah contoh dari tema puisi, bisa dipahami ya. Intinya tema itu adalah gagasan pokok pemikiran atau inti dari isi puisi tersebut, itu dikatakan dengan tema. Langsung unsur yang kedua pada unsur pembangun puisi adalah perasaan atau feeling. Perasaan atau feeling pada puisi merupakan sebuah wujud ekspresi dari seorang penyair. Perasaan itu adalah wujud ekspresi yang dirasakan oleh penyair yang dituangkan di dalam puisi, itu adalah perasaan. Ekspresi tersebut dapat berupa perasaan rindu, perasaan kegelisahan, perasaan pengagungan terhadap Tuhan, kepada alam, atau kepada kekasih. Feeling juga dapat menjadi ciri latar psikologi sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan sang penyair. Perasaan penyair tersebut nantinya akan mempengaruhi bahasa yang digunakan. Misalkan tentang alam, maka bahasa yang digunakan akan cenderung bermakna tentang keindahan alam. Bisa dipahami ya, unsur yang kedua perasaan. Jadi perasaan itu maksudnya adalah perasaan yang dirasakan oleh penyair yang dituangkan di dalam puisi itu seperti apa? Apakah perasaan rindu, perasaan gelisah, atau lain sebagainya. Itu adalah unsur pembangun puisi yang kedua. Unsur pembangun puisi yang ketiga adalah nada. Nada dalam puisi memuat sebuah sikap bagaimana puisi itu dibacakan bernada. Apakah merupakan sebuah nasihat, kritik, sindiran, ejekan, atau cerita. Jadi nada puisinya itu bernada nasihat, bernada kritik, sindiran, ejekan, atau cerita. Nada tersebut nantinya akan dirasakan oleh pembaca setelah membaca puisi, yakni adanya perubahan sesuatu tertentu pada pembaca. Nada kritik dapat menimbulkan suasana pemberontakan, nada sindiran mengakibatkan rasa malu, nada ejekan dapat menimbulkan kemarahan dan lain sebagainya. Jadi nadanya itu nada seperti apa? Nada menasehati, nada menyindir, atau nada bercerita, itu adalah nada dalam sebuah puisi. Bisa dipahami ya. Unsur pembangun puisi yang keempat adalah amanat. Sama halnya dengan karya sastra lain, puisi juga mengandung amanat.
sekalipun dengan bahasa yang lebih ringkas. Amanat tersirat pada kata-kata ataupun tema. Tersirat maksudnya tidak tertulis secara langsung, tapi di dalamnya ada mengandung tema. Mengandung amanat maksudnya. Puisi sebagai karya sastra yang subjektif dapat menimbulkan lebih banyak amanat dari sisi pembaca, bahkan daripada apa yang hendak disampaikan oleh penyair. Amanat memuat tujuan mengapa penyair membuat puisi tersebut. Amanat juga dapat diartikan sebagai makna karya sastra yang berhubungan dengan seseorang, konsep, dan situasi pengimajinasian puisi. Bisa dipahami ya, itu adalah unsur pembangun puisi. Yang keempat adalah amanat. Berarti di sini terdapat 4 unsur pembangun puisi. Yang pertama adalah tema, yang kedua adalah rasa, perasaan, yang ketiga adalah nada, dan yang keempat adalah amanat. Langsung kita lihat contoh. Di sini ada sebuah puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Darmono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya. Kepada pohon berbunga itu, tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Ini adalah contoh dari puisi yang akan kita lihat unsur pembangun puisinya. Ingat ya, yang pertama adalah tema, yang kedua adalah perasaan, yang ketiga adalah nada, dan yang terakhir adalah amanat. Kita lihat dari puisi tersebut, tema puisi tersebut adalah tema puisi hujan di bulan Juni adalah cinta terpendam yang tak terungkapkan. Meskipun cintanya tak terungkapkan, sang manusia itu disebutkan dalam puisi itu adalah hujan, tetap tabah, tetap arif dan bijaksana, membiarkan keadaan menghapus jejak cintanya di jalan kehidupan. Dia ragu akan mengungkapkan ataukah tidak, hingga akhirnya dia membiarkan yang tak terucapkan tetap ada dan diserap melalui akar pohon yang berbunga. Artinya diserap dan diketahui secara sembunyi-sembunyi, akar yang tersembunyi di dalam tanah oleh wanita pohon berbunga yang dicintainya. Berarti ini adalah tema mengenai percintaan. Lalu yang kedua adalah bagaimana perasaan puisi tersebut. Kita lihat. Perasaan penyair yang tampak dalam puisi Hujan Bulan Juni adalah perasaan orang yang sabar, meskipun harus memendam rasa. Berarti di situ perasaannya adalah perasaan sabar. Kesabaran tersebut tampak pada penggunaan kata tabah, bijak, dan arif. Dia juga ragu mengungkapkan perasaannya hingga akhirnya dia menghapus jejak-jejaknya. Berarti rasa yang dirasakan penyair pada saat menulis puisi di situ adalah rasa sabar. Bisa dipahami ya. Yang berikutnya, unsur pembangun puisi yang ketiga adalah nada puisi tersebut. Nada puisi pada Hujan Bulan Juni tersebut adalah nadanya kegetiran. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan huruf R yang berulang-ulang dalam puisi. Pilihan kata yang digunakan juga menunjukkan bahwa penyair mengalami keraguan hingga akhirnya memilih diam saja, mencintai dalam diam. Itu adalah nada puisinya, berarti kegetiran. Dan yang terakhir, tema puisi di atas adalah di sini amanat puisi di atas adalah adapun amanat puisi pada Hujan Bulan Juni adalah semua orang harus memiliki sifat tabah, arif, dan bijak, meskipun segala sesuatu tidak seperti yang diharapkan. Di sini maksudnya adalah amanat ya. Amanatnya itu adalah harus memiliki sifat tabah, arif, dan bijak, meskipun segala sesuatu tidak seperti yang diharapkan. Itu adalah unsur pembangun puisi. Materi kita hari ini cukup sekian dan terima kasih. Tetap semangat belajar pada masa pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bersama kita meraih cita-cita.